Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona, apa itu COVID-19, apa itu pandemi, bagaimana cara penyebarannya dan lain-lain. Simak aja videonya. A few moments later. Pertama, mencegah penularan COVID-19. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru yang menjadi penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini diketahui berasal dari Cina. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS loh. Nah, gejala klinis novel coronavirus ini ada beberapa yang diantaranya adalah demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Gimana sih cara cegah novel coronavirus ini? Yang pertama, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Nah, kalau gak ada, bisa pakai hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua, pakai masker selagi batuk dan pilek. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, ini nih, yang punya hewan peliharaan di rumah atau ketemu hewan peliharaan di jalan, hati-hati ya saat berkontak dengan hewan. Dan yang kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jadi, jangan capek-capek ya. Dan yang keenam, hindari mengkonsumsi daging yang belum dimasak. Jadi, makan daging yang sudah dimasak sampai matang untuk mencegah infeksi bakteri. Dan yang terakhir, kalau lagi batuk, pilek, atau ngerasa sesak napas, sebaiknya secepatnya untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Nah, yang selanjutnya, apa kalian tahu apa itu pandemi? Pasti banyak yang belum tahu apa itu pandemi ya. Nah, simak aja video berikut ya. Faktanya, ada 3 tingkat keparahan dalam penularan penyakit, yaitu wabah, pandemi, dan epidemi. Nah, wabah sendiri merupakan istilah munculnya penyakit di tengah masyarakat, di mana penyakit tersebut memiliki penularan rata-rata jauh lebih banyak daripada penyakit pada umumnya. Pandemi merupakan sebutan untuk penyakit menular yang tingkat penularannya sangat luas, seperti benua atau dunia. Setidaknya, dikutip dari Medical News Today, ada beberapa wabah pandemi yang telah terjadi di masa lalu, seperti wabah misterius, wabah Black Death, kolera, flu Hong Kong, flu Bavi, flu Asia, dan yang saat ini adalah COVID-19. Nah, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara COVID-19 menular. Virus corona dapat menyebar begitu saja tanpa kita sadari. Nah, dari situlah virus corona menjangkit banyak orang dari satu orang ke orang lainnya. Virus ini menular dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi sebisa mungkin ya menghindari kerumunan. Untuk mencegah penyebaran virus corona, biasakan tutup mulut saat bersin menggunakan siku tangan, bukan telapak tangan ya gengs. Sabun sesering mungkin setelah beraktivitas, terutama setelah menyentuh benda apapun. Buang masker bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Semakin baik kita menjaga kebersihan diri sendiri, mencegah virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Nah guys, dan yang keempat, saya akan jelaskan seberapa bahayanya virus corona bagi manusia. 2020 baru dimulai, dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran melawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan gak kalah heboh serangan virus yang mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin, udah ada ratusan orang meninggal dunia, ribuan pasien yang ketularan, yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus menambah.
Pertanyaannya, jadi seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin saat ini belum ada antivirus yang buat nyembuhin penyakitnya. Artinya mereka bisa leluasa menyerang badan kita tanpa perlawanan yang gampang. Mereka itu kayak parasit. Bukan parasit yang gitu. Tapi biar sederhana kita anggap kayak gitu. Nah gengs, bisa kita ambil kesimpulannya dari video ini, kalau virus corona itu sangat berbahaya dan sangat mematikan. Dan lagi pula belum ada vaksin atau obat untuk menyembuhkan virus itu. Mari kita lanjut ke video yang selanjutnya. Apakah kalian tahu siapa saja yang rentan terjangkit virus corona? Indonesia kini menjadi satu di antara 73 negara di dunia yang terkonfirmasi terjangkit virus corona. Terus yang kini telah mewabah di berbagai penjuru dunia, ini menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tahukah Anda, kini pakar kesehatan sudah bisa mengetahui siapa saja yang bisa terjangkit virus corona ini atau COVID-19. Dari analisis pasien yang terjangkit virus corona, terlihat ternyata anak-anak menjadi golongan yang paling aman dari kemungkinan terinfeksi. Di Tiongkok, yang menjadi negara asal virus corona, jumlah pasien yang meningkat akibat virus ini adalah mereka yang berusia di atas 70 tahun. Pada anak-anak yang terinfeksi virus corona, hanya akan menunjukkan gejala yang ringan, bahkan cenderung tidak tampak atau mereka tidak sakit. Profesor Robert Boy dari Pusat Penelitian Imunisasi dan Pemantauan Australia mengatakan, anak-anak yang terkena virus dari sejumlah negara hanya memiliki gejala ringan. Sejauh ini, tidak ada anak-anak yang dilaporkan mengalami komplikasi yang serius. Dan yang mengejutkan, tidak ada anak-anak yang meninggal karena corona. Dan yang selanjutnya nih gengs, apa sih yang harus siswa lakukan agar terhindar dari virus corona? Nah, apel coronavirus adalah virus yang baru menyerang saluran pernapasan, virus yang termasuk golongan SARS dan MERS. Gejala-gejala: 1. Gangguan pernapasan. 2. Batuk dan pilek, letih dan lesu, demam, dan yang terakhir sakit tenggorokan. Sampai saat ini belum ada vaksin, namun bisa melakukan berbagai cara. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Gunakan masker. Cuci tangan dengan sabun. Yang terakhir, konsumsi makanan yang bergizi. Dan rajin olahraga, jangan capek-capek ya. Segera ke klinik bila mengalami gejala tersebut. Nah, yang selanjutnya, apakah ada vaksin obat untuk COVID-19? WHO sambut baik obat dexamethasone untuk pasien COVID-19 dan menyelamatkan sekitar 5.000 nyawa. Obat dexamethasone diuji ilmuwan dari Universitas Oxford. Dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. 2.000 pasien COVID-19 diberikan dexamethasone dan 4.000 pasien COVID tidak diberikan obat dexamethasone. Hasilnya, sekitar 19 dari 20 pasien COVID-19 sembuh. Dexamethasone digunakan sejak awal pandemi COVID-19 di Inggris dan menyelamatkan sekitar 5.000 nyawa loh. Wah, hebat juga ya. WHO sambut baik temuan awal penggunaan dexamethasone pada pasien COVID-19. Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan, ini adalah pengobatan pertama yang terbukti mengurangi angka mortalitas pada pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen atau ventilator. Dexamethasone telah masuk daftar WHO Model List of Medicines sejak tahun 1977. WHO akan memperbaharui informasi kapan obat ini bisa digunakan pada pasien COVID-19. Harimau di kebun binatang Bronx, New York,
Baru-baru ini dinyatakan pakar positif COVID-19, mengejutkan pakar kedokteran hewan di Amerika Serikat karena merupakan pertama kalinya tercatatnya penularan virus corona dari manusia ke hewan, diikuti sakitnya binatang tersebut dengan gejala-gejala COVID-19. Peneliti di Tiongkok sebelumnya pernah menemukan bahwa virus corona memang bisa ditularkan dari manusia ke kucing peliharaan mereka. Pusat Pengendalian Amerika Serikat, CDC, terus memantau apakah kucing dan anjing bisa tertular dari pemilik mereka. Rekomendasi yang mereka berikan sejauh ini tak ada bukti bahwa COVID-19 bisa menular dari kucing ke manusia.